Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Riyadi Solihin. Saya Andika. Saya Gaji. Saya Ramli. Saya Yuda. Saya Ferry. Saya Repat. Ini kami akan mempersembahkan materi kami, yaitu tentang Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Pada masa akhir Perang Dunia II dan masa setelah perang, pendudukan Jerman dan keturunan Jerman diusir dari berbagai negara Eropa Timur dan dikirim ke wilayah Jerman dan Austria yang tersisa. Setelah tahun 1950, beberapa orang Jerman yang diusir pindah ke Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lainnya. Kawasan-kawasan yang terkena dampak pengusiran ini meliputi bekas wilayah timur Jerman yang dianeksasi oleh Polandia dan Uni Soviet setelah perang, serta orang-orang Jerman yang tinggal di Polandia, Cekoslowakia, Hungaria, Rumania, Yugoslavia, dan negara-negara Baltik pada masa sebelum perang. Sebelumnya, Nazi telah membuat rencana untuk memusnahkan orang Slavia dan Yahudi dari Eropa Timur dan memukimkan kawasan tersebut dengan orang-orang Jerman, walaupun rencana ini belum sempat terwujud akibat kekalahan Nazi. Pada masa itu, banyak sekolah yang ditutup, rumah sakit penuh dengan pasien. Di saat itu, orang-orang mulai melakukan usaha untuk mencari anggota keluarga yang terpisahkan, walaupun seringkali tanpa hasil karena banyaknya puing-puing yang ada. Para tahanan perang berdesak-desakan di kamp tawanan, dan banyak pula yang mulai masuk kembali ke Jerman karena telah banyak terjadi pengungsian besar-besaran terhadap orang Jerman yang terjadi di Eropa bagian tengah dan timur. Hal ini merupakan aksi balas dendam atas hal yang telah terjadi sebelumnya. Selain pengusiran, warga Jerman juga berbondong-bondong untuk kembali ke Jerman karena adanya kekejaman yang dilakukan oleh negara-negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, Rusia dengan tentara merahnya melakukan perkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap warga Jerman di wilayah Rusia Timur. Hal ini juga salah satu hal yang melantar belakangi perpindahan secara besar-besaran warga Jerman. Selain itu, semisal dari negara Ceko, banyak warga Jerman yang disiksa seperti diperlakukan secara tidak manusiawi dengan dilukai atau bahkan digambari dengan swastika sebagai bentuk ejekan terhadap Jerman. Dalam suatu pembantaian, sekitar 100 warga Jerman menjadi korban kekejaman aksi balas dendam ini. Wilayah Jerman sebelum tahun 1937, seperempatnya telah diambil oleh beberapa negara lainnya. Sebagai contoh, wilayah timur, Schlesien, Neumark, dan sebagian besar Pommernya diambil alih Polandia. Prusia Timur dibagi antara Polandia dan Uni Soviet. Di wilayah-wilayah tersebut terjadi pengusiran 9 juta warga Jerman dari daerah tersebut. Sementara 3 juta warga Jerman dari Sudetenland di Cekoslowakia juga turut diusir. Pada tahun 1950-an, 1 dari 5 orang Jerman Barat adalah pengungsi dari timur. Pada 7 Oktober ada sekitar 7.000 Yahudi Polandia diusir dari Jerman, yang termasuk diantaranya adalah 2.000 anak-anak. Hal ini dilakukan atas perintah dari Reinhard Heydrich yang merupakan pimpinan kedua SS. Selain itu, banyak pengusiran terhadap Yahudi yang terjadi di berbagai negara seperti Rusia, Jerman, dan berbagai negara lainnya yang merupakan sebuah bentuk penindasan dan kekejaman. Banyak lagi aksi kekejaman Nazi yang memakan banyak korban. Sekitar 11-17 juta warga sipil tewas akibat kekejaman dari Nazi. Termasuk di dalamnya adalah pembantaian 6 juta kaum Yahudi yang dikenal dengan Holocaust, serta 5 juta orang Rom, 2 juta orang etnis Polandia, homoseksual, dan berbagai kaum minoritas lainnya yang termasuk dalam kebijakan Nazi di saat itu. Termasuk di dalamnya adalah golongan-golongan yang dianggap tidak layak hidup seperti orang cacat, orang sakit jiwa, Freemason, dan sebagainya. Sekitar 12 juta orang yang kebanyakan adalah warga Eropa Timur dipekerjakan sebagai buruh kasar pada masa perang. Nazi dianggap bertanggung jawab atas peristiwa Holocaust, walaupun secara jumlah korban masih diragukan. Beberapa menganggap bahwa korbannya hanya beberapa ratus ribu saja. Namun tetap saja jumlah tersebut teramat banyak sebagai bentuk kekejaman yang tidak bisa diampuni karena sangat tidak berperi kemanusiaan. Namun peristiwa pembantaian ini memang benar-benar terjadi. Foto keadaan Berlin pasca Jerman menyerah tahun 1945 di bagian depan. Foto kita dapat melihat bangunan
ikonik Jerman, Brandenburg Gate. Foto suasana Berlin lainnya pasca perang. Ada satu kesamaan di antara foto sebelumnya, yaitu kehancuran. Sebuah kota yang konon menopang. Third Reich untuk 1000 tahun lamanya, kini hanyalah reruntuhan. Setelah Jerman menyerah, banyak penduduk mengungsi dari kota-kota besar karena terdapat krisis pangan di kota tersebut. Mereka berkelana entah kemanapun jalan mengarah. Satu hal yang pasti adalah, mereka harus menghindari Soviet bagaimanapun caranya. Ribuan penduduk sipil yang bernasib malang di daerah okupasi Soviet, dibunuh, dikucilkan, diusir, dan banyak hal tidak menyenangkan lainnya, terutama bagi kaum Hawa. Selain itu, ribuan anak-anak berubah status menjadi yatim piatu. Banyak dari mereka yang terlalu dini mendapatkan status tersebut. Tetapi, mereka cukup dewasa untuk memahami situasi yang mereka alami. Bagi mereka yang kehilangan rumah, puing apapun yang mereka temui adalah incaran mereka. Mereka berniat untuk membangun kembali rumah indah mereka yang sekarang rata dengan tanah. Para bocah yatim piatu sedang mengantri untuk mengambil jatah makanan, ribuan kisah dalam satu wajah. Dan bagi mereka yang melakukan kejahatan selama masa perang, masa ini bukanlah masa keberuntungan bagi mereka. Ratusan ribu nyawa pernah melayang di satu genggaman tangan. Kini ratusan ribu nyawa melayang, menarik nyawa yang menggenggamnya. Tahanan perang Wehrmacht sedang menyaksikan rekaman kamp konsentrasi dan bukti dari Holocaust. Banyak dari mereka yang menyesal karena adanya Holocaust, tapi mereka tetap bangga karena pernah membela negaranya dengan cara yang baik. Sebuah bangunan industri Jerman yang sedang dibangun. Setelah perang, Blok Sekutu melarang adanya fasilitas industri di Jerman. Banyak dari fasilitas industri Jerman dihancurkan, terutama fasilitas industri perang. Wilayah administratif Blok Sekutu di Jerman. Di sebelah barat terdapat Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Protektorat Tsar Perancis. Di sebelah timur adalah Uni Soviet dan Polandia. Pembagian wilayah Berlin yang berupa sektor. Berlin Airlift, salah satu peristiwa bersejarah menarik yang saya sukai.